Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Farhan Aullah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi kimia, yakni sifat kualitatif larutan, tentang kenaikan titik didih atau yang sering dilambangkan dengan delta Tb, dan penurunan titik beku yang sering dilambangkan dengan delta Tf. Selamat menyaksikan. Yang pertama yaitu kenaikan titik didih atau yang dilambangkan dengan delta Tb. Yang pertama, perhatikanlah gambar berikut. Dari kedua gambar berikut, yang pertama itu ada gambar zat pelarut, yaitu yang memiliki titik didih sebesar 100 derajat Celcius. Di sebelahnya ada gambar larutan, yaitu yang tergabungan antara zat pelarut dan zat terlarut yang memiliki titik didih 105 derajat Celcius. Dari gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa zat terlarut dalam larutan akan menghambat proses penguapan dan menunda proses mendidih. Akibatnya, larutan membutuhkan suhu lebih besar untuk mendidih. Pada konsentrasi yang sama, semakin banyak jumlah zat terlarut dalam larutan menyebabkan titik didih larutan menjadi semakin besar. Jadi, dapat disimpulkan bahwa titik didih larutan itu lebih besar daripada titik didih pelarut. Kenaikan titik didih dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, kenaikan titik didih atau delta Tb itu sama dengan Tb titik didih larutan dikurang dengan Tb0 titik didih pelarut. Atau kenaikan titik didih delta Tb itu sama dengan Kb atau ketetapan kenaikan titik didih dikali molalitas dikali I atau faktor Van Hoff. Contoh kenaikan titik didih yaitu seperti penyulingan gula dan memasak makanan dengan garam. Kedua itu penurunan titik beku. Yang pertama, perhatikan gambar berikut. Gambar berikut menunjukkan atau larutan garam yang berisi es menunjukkan bahwa titik bekunya itu sama dengan negatif 5 derajat Celcius. Tersebut dapat dijelaskan bahwa zat terlarut dalam larutan akan menghalangi molekul-molekul air untuk merapat dan membentuk padatan kristal atau es. Akibatnya, zat terlarut membeku butuh suhu yang lebih kecil dari suhu air, yakni di bawah 0 derajat Celcius. Pada konsentrasi yang sama, semakin banyak jumlah zat terlarut dalam larutan menyebabkan titik beku larutan menjadi semakin kecil. Jadi, dapat disimpulkan bahwa titik beku larutan itu lebih kecil daripada titik beku pelarut. Penurunan titik beku dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu yang pertama, delta Tf atau penurunan titik beku sama dengan Tf0 atau titik beku pelarut dikurangi Tf atau titik beku larutan, atau juga penurunan titik beku atau delta Tf itu sama dengan Kf tetapan penurunan titik beku dikali molalitas dikali I atau faktor Van Hoff. Contoh penurunan titik beku yaitu seperti pembuatan es krim. Berikut ini ada contoh soal mengenai kenaikan titik didih dan penurunan titik beku. Contoh soal, tentukan titik didih dan titik beku larutan yang mengandung 18 gram glukosa Mr sama dengan 180 dan 500 gram air. Kb air sama dengan 0,52 derajat Celcius per meter dan Kf air sama dengan 1,86 derajat Celcius per meter. Dari soal tersebut dapat diketahui, yang pertama, GT atau massa terlarut sama dengan 18 gram, Mr sama dengan 180, Gp massa pelarut sama dengan 500 gram, Kb air sama dengan 0,52 derajat Celcius per meter, dan Kf air sama dengan 1,86 derajat Celcius per meter. Dan ditanya Tb titik didih larutan serta Tf titik beku larutan. Dari yang diketahui,
Yang pertama, kita dapat menentukan molalitas larutannya, yaitu dengan rumus molalitas sama dengan gram terlarut per mr dikali 1000 per gram pelarut. Kemudian kita masukkan angka-angkanya, yaitu molalitas sama dengan 18 per 180 dikali 1000 per 500. Lalu kita hitung, maka hasilnya sama dengan 0,2 molal. Kemudian setelah kita mendapatkan nilai molalitasnya, kita dapat menghitung delta TB atau kenaikan titik didih dan delta TF atau penurunan titik beku. Pertama, kita mencari titik didih, yaitu dengan pertama mencari kenaikan titik didihnya, yaitu delta TB sama dengan KB dikali molalitas dikali faktor Van Hoff. Itu delta TB sama dengan KB-nya yaitu 0,52 derajat Celcius per meter dikali molalitasnya yaitu 0,2 molal dan faktor Van Hoff-nya itu 1. Mengapa faktor Van Hoff-nya atau I-nya 1? Itu dikarenakan glukosa merupakan larutan non-elektrolit. Berdasarkan ketentuan, larutan non-elektrolit memiliki faktor Van Hoff sama dengan 1. Lalu kita hitung, maka delta TB atau kenaikan titik didihnya yaitu sama dengan 0,104 derajat Celcius. Setelah menemukan delta TB, kita dapat menentukan titik didih larutan, yaitu dengan rumus TB sama dengan TB0 ditambah delta TB. Yaitu masukkan, yaitu TB sama dengan 100 derajat Celcius ditambah 0,104 derajat Celcius sama dengan 100,104 derajat Celcius. Kemudian kita menentukan titik beku larutan, yaitu menggunakan rumus delta TF sama dengan KF dikali molalitas dikali faktor Van Hoff. Kita masukkan angkanya, yaitu delta TF sama dengan 1,86 derajat Celcius dikali 0,2 dikali 1. Kita hitung, maka hasilnya adalah delta TF sama dengan 0,372 derajat Celcius. Lalu setelah ketemu nilai delta TF-nya, kita dapat menentukan nilai titik beku larutan, yaitu dengan rumus TF sama dengan TF0 min delta TF, yaitu kita masukkan nilainya, yaitu TF sama dengan 0 dikurangi 0,372 derajat Celcius, hasilnya sama dengan min 0,372 derajat Celcius. Jadi titik didih larutan tersebut adalah 100,104 derajat Celcius dan titik beku larutannya adalah negatif 0,372 derajat Celcius. Demikian yang dapat saya jelaskan, semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.